Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Delgo. Kali ini kita akan membahas info kesehatan yang ada di sekitar kita, yaitu tentang studi, ya, tentang studi temukan jam makan yang tepat juga bisa menurunkan gula darah, ya. Jadi sobat sekalian, penyakit gula darah itu memang belum ada obatnya, tetapi bagaimana kita itu mencegah dengan baik, itu diantaranya adalah tentu saja aktivitas fisik, yaitu olahraga, dan juga tentu saja hal-hal yang lain. Misalnya bahasan kita kali ini yaitu tentang jam makan, ya, yang tepat itu tentu saja bisa, ya, ternyata untuk menurunkan gula darah. Itu bahasan kita kali ini, ya. Sebelumnya, bagi Anda yang ingin mencoba produk herbal kami, yaitu madu hutan dan juga madu nektar, ya, silakan langsung klik beli. Link pembelian ada di deskripsi, atau bisa kunjungi toko online kami di Delgo di Tokopedia atau Shopee. Baik sobat sekalian, jadi tak hanya mengatur apa saja yang dimakan ketika seseorang itu dalam mengontrol gula darah, ya, apa saja dimakan, tentu apa yang sehat dan menjauhi apa yang memperparah kondisi gula darah itu perlu, ya. Tetapi kapan jam makan menurunkan kadar gula itu tentu saja juga perlu, dan ternyata juga ada studinya, ya. Jadi setiap orang penting untuk menjaga kadar gula darah, khususnya untuk mereka yang hidup dengan penyakit diabetes, ya. Kadar gula darah yang terlalu tinggi bisa memicu berbagai penyakit. Memang tidak ada patokan pasti tentang angka soal berapa kadar gula darah normal manusia. Pasalnya kadar gula darah itu akan berubah-ubah setiap waktu. Nah, ada beberapa kisaran kadar gula darah normal yang bisa diperhatikan, ya. Antara lain misalnya kadar gula 700 sampai 100 mg per desiliter darah, ya, saat sebelum makan atau setelah puasa selama 8 jam. Kemudian kurang dari 140 mg per desiliter darah sebelum tidur atau 2 jam setelah makan. Kemudian kurang dari 200 mg atau per desiliter darah jika Anda melakukan pemeriksaan gula darah. Jadi pertama, ya sobat sekalian, makanan itu memang menjadi kunci, ya, dalam kita mengontrol kadar gula darah. Kalau kita menentukan berapa banyak kadar gula yang masuk ke aliran darah, itu juga bisa, gitu, ya. Kemudian juga misalnya terkait makanan, ya, karbohidrat itu seperti roti dan kentang itu mempunyai misalnya efek yang dampaknya yang terbesar dan tercepat untuk menaikkan gula darah, ya. Nah, sekarang bahasan kita adalah waktu tentang yang bisa kita atur, ya, untuk mengontrol, ya, ternyata itu bisa berpengaruh untuk mengontrol gula darah. Nah, umumnya, ya, beberapa studi menemukan waktu makan yang lebih spesifik, ya. Antaranya yang pertama mulai jam 7:30 pagi, ya. Jadi penelitian 2021 itu menemukan mulai makan sebelum 8:30 dapat mengurangi faktor risiko diabetes tipe 2. Individu yang melakukan menunjukkan kadar gula darah yang rendah, ya. Jadi ritme sirkadian dipengaruhi oleh waktu asupan makanan, dan oleh karena itu waktu makan juga dapat mempengaruhi kesehatan metabolisme. Jadi makan sarapan 8:30 itu dapat mengurangi faktor risiko diabetes tipe kedua. Yang kedua, waktu makan 9 jam, ya. Studi lain juga memperlihatkan bahwa kontrol gula darah juga dapat dilakukan jika seseorang menetapkan waktu makan selama 9 jam. Artinya apa? Artinya Anda hanya diperbolehkan makan dalam waktu 9 jam tersebut, ya. Misalnya jam 6 sampai jam 6 pagi sampai jam 3 sore misalnya, itu kan 9 jam. Jadi waktu makan hanya kisaran masuk dalam kisaran waktu tersebut. Dalam studi yang dilakukan oleh tim peneliti dari University of Adelaide, ya, Australia, peserta diminta untuk makan mulai jam 9 sampai jam 6 malam.
di setiap harinya. Di luar itu tidak ada waktu makan. Ya, ini unik ya. Nah, temuan yang dipublikasikan dalam jurnal Obesity ini menunjukkan bahwa model makanan terbatas waktu di atas membantu menurunkan kemampuan tubuh dalam mengontrol gula darah. Ada efeknya gitu ya. Jadi hasil kami menunjukkan bahwa memodulasi kapan, dari mana, apa yang kita makan dapat meningkatkan kemampuan kontrol kadar gula darah ya. Jadi itu ya sobat sekalian ya. Cara yang kedua ya, misalnya dalam jangka waktu 9 jam, misalnya jam 9 pagi sampai jam 6, itulah waktu yang harus dipakai ya. Tetapi tentu ya jangan sampai kalap, tentu saja itu akan membuyarkan usaha kita dalam menurunkan kadar gula darah. Yang terakhir adalah waktu makan 10 jam ya. Nah, terbaru ada juga studi yang dipublikasikan dalam jurnal Cell Metabolism menemukan bahwa menetapkan waktu makan selama 10 jam dapat membantu menurunkan kadar gula darah. Sama seperti sebelumnya ya, kalau disarankan itu hanya makan dalam waktu kurun waktu 10 jam yang tentukan. Nah, mengutip dari Best Life ya, penelitian ini ya, peserta diminta makan dalam kurun waktu 10 jam, jadi jam 9 sampai jam 19 ya, jam 9 pagi sampai jam 7 malam. Nah, apa yang terjadi hasilnya? Makan selama 10 jam itu membantu ya peserta menurunkan lebih banyak berat badan ya. Kemudian para peneliti melihat pola makan ini dapat menurunkan rasa lapar dan meningkatkan hormon leptin atau hormon pemicu rasa kenyang. Jadi itu ya sobat sekalian, jadi ada efeknya ya. Kita pertama ya, kita makan sarapan sebelum setengah 9 ya, itu dapat mengurangi risiko faktor diabetes tipe 2. Yang kedua, dalam jangka waktu 9 jam itu saja yang dibolehkan untuk kita makan, itu juga menurunkan kadar gula darah ya. Dan yang terakhir, dalam waktu 10 jam, itu kurun waktu 10 jam, di kurun waktu itu saja kita boleh makan, itu juga bisa menurunkan kadar gula darah ataupun berat badan ya. Jadi ini terpulang dari kita semua, bagaimana kita dalam hal ini ya, sebagai upaya, selain upaya fisik, misalnya dari segi makanan itu recommended ya. Yang kedua juga mencoba pola dalam waktu ya, waktu makan itu kalau kita tepat ataupun kita bisa mengatur dengan pas, itu juga bisa menurunkan kadar gula darah dan juga berat badan ya. Jadi itu tergantung dari kita, apakah kita mau mulai sekarang, karena kesehatan kembali lagi adalah investasi yang akan kita panen di kemudian hari gitu ya, jadi tidak instan. Dan yang paling penting juga adalah bagaimana juga saya rekomendasikan terus-menerus adalah konsumsi produk herbal kesehatan yang alami, yaitu propolis. Propolis yang saya rekomendasikan adalah Turkish Propolis Rukia ya, yang ini manfaatnya luar biasa karena ini adalah produk premium dan sudah memakai nanoteknologi. Apa itu nanoteknologi? Teknologi yang dapat meningkatkan kelarutan dan penyerapan oleh tubuh, artinya dapat mempercepat penyembuhan terhadap penyakit. Kemudian manfaat yang lain itu antara lain dapat mengatasi penyakit non medis ya, untuk kolesterol, diabetes ya, stroke ya, kemudian juga ginjal ya, amandel, jantung, sinusitis dan lain sebagainya. Jadi ini ada produk sabu jagat yang mampu hampir bisa mengatasi berbagai macam penyakit ya, dan testimoninya sudah banyak gitu ya yang masuk yang mengkonsumsi Turkish Propolis Rukia. Untuk varian selanjutnya yaitu Turkish Propolis Rukia Brain ya, manfaatnya luar biasa, antara lain dapat memberikan nutrisi pada otak ya, yang biru ini. Kemudian dapat meningkatkan konsentrasi, membantu pemulihan stroke ya, membantu proses pertumbuhan pada anak remaja, meningkatkan stamina, kemudian mengatasi gangguan migrain, vertigo, sakit kepala, stres, kepala pening ya, meningkatkan kecerdasan pada anak remaja sekaligus memudahkan anak remaja menghafal pelajaran, dan juga menutrisi otak orang dewasa yang suka lupa atau pikun. Keunggulan dari Turkish Propolis Rukia antara lain sudah mendapatkan sertifikat halal dari MUI, sertifikat dari BPM, dan sertifikat dari INIA, International Nano Entrepreneur Association. Kemudian penggunaannya mudah ya,
tinggal meneteskan Turkish Purple Rupiah sesuai berat badan tubuh. Misalkan berat tubuh 60 kg, berarti 6 tetes dikonsumsi 2 kali. Untuk terapi berat bisa 3 kali pagi, siang, dan malam. Jangan lupa untuk selalu menjaga imunitas tubuh dengan konsumsi rutin Turkish Purple Rupiah. Link pembelian ada di deskripsi, atau bisa konsumsi juga madu hutan ya di samping saya, ada nektar juga ada. Link pembelian ada di deskripsi, atau bisa kunjungi toko online kami di Elgo, di Tokopedia atau Shopee. Itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.